Seiring berjalannya waktu, sepak bola terus mengalami perkembangan. Pun dengan sebuah tim yang terus berambisi untuk menjadi yang terbaik. Jika beberapa dari mereka berhasil tuntaskan misi, maka bukan tak mungkin tim tersebut akan menciptakan sebuah generasi emas. Hingga saat ini, panggung di internasional khususnya, sudah ada beberapa negara yang sukses menumbuhkan bakat-bakat lokal hingga begitu berjasa bagi tim nasional. Perjuangan mereka untuk bisa bicara di panggung dunia tak jarang temui harapan. Pada kesempatan kali ini, Starting Eleven akan mencoba merangkum deretan tim nasional yang punya generasi emas terbaik sepanjang masa. Inggris dikenal sebagai gudangnya pemain berbakat dunia. Tak hanya itu, mereka juga punya kompetisi yang bisa dibilang terbaik di dunia. Persaingan ketat di level klub seringkali memunculkan nama-nama hebat yang layak dimasukkan ke tim nasional. Dalam hal ini, Inggris menjadi negara yang beruntung karena pernah memiliki generasi terbaik sepanjang sejarah. Masa itu datang pada periode 2001 hingga 2008. Kala itu ada nama-nama luar biasa yang bisa dimasukkan ke tim nasional. Bahkan, saking banyaknya ada nama hebat yang tidak bisa merasakan bagaimana pengalaman dipanggil ke tim nasional. Periode tersebut kita mengenal nama-nama populer seperti David Beckham, Frank Lampard, Steven Gerrard, Michael Owen, Ashley Cole, dan Wayne Rooney. Mereka dijuluki sebagai generasi emas oleh Kepala Eksekutif FA, Adam Crozier. Namun begitu, diisi dengan nama-nama hebat tak serta-merta memunculkan Inggris menjadi penguasa. Mereka dianggap gagal karena sama sekali tidak bisa sumbangkan gelar. Dalam hal ini, timnas Inggris di era tersebut pun menjadi contoh nyata dari kutipan, "Terlalu banyak koki hanya akan merusak kaldu." Ketika para pemain tersebut membela klub yang dibelanya, banyak sekali penghargaan yang didapat. Namun ketika disatukan dalam bendera yang sama, tak ada gelar apa-apa yang bisa dibanggakan. Dari ajang Piala Dunia 2002 hingga Piala Eropa, sama sekali tidak ada yang bisa dibanggakan dari tim yang sebenarnya punya kekuatan besar. Belanda menjadi salah satu negara yang juga banyak menciptakan bakat-bakat kelas dunia. Sampai saat ini sudah banyak sekali pemain hebat yang berasal dari negeri kincir angin. Satu masa indah yang tak akan terlupa tentu skuad Belanda periode 1974 hingga 1978. Pada saat itu mereka berhasil masuk ke dalam 2 laga final Piala Dunia, meski gagal naik ke tangga juara. Dari skuad emas tersebut, Belanda berhasil memperkenalkan taktik total football dalam sepak bola. Komposisi pemain yang dimiliki pun tak sembarangan. Selain Johan Cruyff, mereka juga memiliki pemain-pemain hebat seperti Piet Keizer, Willem van Hanegem, Johnny Rep, Ruud Krol, dan Johan Neeskens. Namun sekali lagi, meski punya skuad yang telah memperkenalkan sebuah revolusi dalam sepak bola, generasi emas Belanda tidak pernah sekalipun merebut gelar juara. Pemain-pemain yang mereka miliki justru tuai kesuksesan besar kala membela klub yang dibelanya, persis seperti apa yang dialami timnas Inggris. Hungaria disebut-sebut sebagai negara yang telah memperkenalkan seni sepak bola kepada dunia. Pada periode 1950 hingga 1956, mereka memiliki pemain bintang paling bersejarah seperti Ferenc Puskás, Laszlo Kubala, dan Sandor Kocsis. Kita semua tahu bahwa bintang tersebut telah memberi kejayaan bagi klub-klub seperti Real Madrid dan FC Barcelona. Antara tahun 1950 dan 1956, Hungaria telah memainkan sebanyak 50 pertandingan, di mana mereka mencatat 42 kemenangan dan 7 hasil seri. Kemenangan ini termasuk mengalahkan Swedia 6-0, Italia 3-0, Inggris 6-3 dan 7-1, Jerman Barat 8-3, Korea Selatan 9-0, dan masih banyak lagi hasil-hasil terkenal lainnya.
Satu-satunya kekalahan yang didapat dan masih diingat sampai saat ini adalah ketika mereka kalah di partai final Piala Dunia melawan Jerman Barat tahun 1954, di mana di partai tersebut dijuluki sebagai Miracle of Bern. Mereka lalu dianggap sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah memenangkan Piala Dunia. Bahkan ada yang mengatakan kalau permainan total football bermula dari gaya permainan yang diterapkan timnas Hungaria. Meski belum pernah menjadi juara dunia, setidaknya generasi emas Hungaria pernah naik ke panggung juara pada ajang Olimpiade pada 1952. Timnas Prancis masuk ke dalam daftar luar biasa ini. Betapa tidak, mereka menjadi tim yang berhasil mengawinkan trofi Piala Dunia dan Piala Eropa. Hal tersebut terasa sangat wajar. Pasalnya, ada banyak sekali nama hebat yang mengisi generasi emas tim ayam jantan. Sebut saja Zinedine Zidane, Thierry Henry, Laurent Blanc, Didier Deschamps, Eric Cantona, Patrick Vieira, Marcel Desailly, dan Robert Pires. Semua pemain tersebut begitu berjasa bagi kejayaan Prancis. Bahkan tak jarang dari mereka yang juga tuai banyak kesuksesan bersama klub yang dibelanya. Satu keberhasilan yang paling diingat tentu ketika mereka berhasil mengalahkan timnas Brazil yang bertabur bintang di partai final Piala Dunia 1998. Bayangkan saja, saat itu Prancis sukses melibas Brazil dengan skor 3-0, yang mana saat itu terdapat nama Ronaldo, Rivaldo, Cafu, dan Roberto Carlos. 2 tahun berselang mereka berhasil kuasai Eropa. Meski tergolong gagal kala tampil di ajang Piala Dunia 2002. Tak berselang lama atau kala tampil di ajang Piala Dunia 2006, Prancis kembali berjaya dengan berhasil masuk ke partai final. Meski gagal rebut gelar juara, mereka layak dianggap sebagai salah satu tim yang begitu luar biasa. Baru-baru ini generasi emas timnas Spanyol menjadi yang paling populer dan banyak tuai cerita. Pada 1 Juli 2012, generasi emas timnas Spanyol melengkapi hat-trick gelar internasional. Iker Casillas dan kawan-kawan sukses menjuarai Piala Eropa 2012. Pada laga final, tim Matador menggulung Italia dengan skor 4-0. Adalah David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres, dan Juan Mata yang menjadi pahlawan La Furia Roja di partai puncak. Dengan trofi ini, timnas Spanyol menegaskan dominasinya di dunia sepak bola. Salah satu kunci sukses Spanyol mendominasi sepak bola dunia adalah gaya bermain tiki-taka. Secara sederhana, tiki-taka sendiri merupakan strategi yang mengandalkan umpan-umpan pendek dan pergerakan cepat para pemainnya untuk membongkar pertahanan lawan.